Halo, selamat pagi kelas 5. Semoga kalian sehat hari ini ya. Kita hari ini akan belajar mengenai anatomi tubuh manusia. Nah, sekarang Ibu perkenalkan. Nah, ini ada teman Ibu namanya Frankie. Dadah. Selamat pagi teman-teman. Kita kita akan sama-sama untuk belajar tentang rangka. Yang perlu kamu ketahui di awal bahwa rangka merupakan kumpulan dari tulang-tulang yang tersusun, ya, tulang-tulang yang tersusun. Nah, coba bayangkan kalau kita itu tidak punya tulang, apa yang akan terjadi? Seperti kain saja, kain tidak mempunyai tulang, ketika dia jatuh, ya kan? Nah, langsung lemas, tidak berdaya dia, ngik, gitu. Nah, sama dengan kita. Kalau kita tidak punya tulang, maka kita tidak bisa beraktivitas, berdiri, duduk, jalan, lari. Itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena tulang-tulang inilah yang merupakan alat gerak kita. Walaupun alat gerak pasif, namun ini juga merupakan hal yang penting sebagai penyangga tubuh kita. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa saja sih rangka yang ada dalam tubuh kita ini. Nah, sekarang kita ini memiliki 3 jenis rangka, ya, atau 3 jenis tulang. 3 jenis tulang itu apa aja? Satu, itu tulang pipa. Yang kedua, itu adalah tulang pipi. Yang ketiga adalah tulang pendek. Jadi 3 jenis tulang manusia ini ada 3, pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Sekarang kita ke rangkanya nih. Rangka manusia itu terdiri dari 3 jenis. Jadi dalam satu tubuh manusia itu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu adalah kepala. Dilihat, ini rangka kepala atau sering kita sebut dengan tengkorak. Lalu yang kedua adalah rangka badan. Rangka badan mulai dari leher sampai tulang duduk, ya. Lalu yang ketiga adalah rangka alat gerak. Nah, rangka alat gerak ini ada tangan dan kaki. Tangan dan kaki. Sekarang kita lihat ya masing-masingnya. Di rangka kepala, lihat ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang kepala, kepala belakang, tulang pelipis, dan tulang baji. Terakhir adalah tulang pipi. Nah, apa sih fungsi dari rangka kepala ini? Rangka kepala ini untuk melindungi otak kita supaya tidak terbuntur-buntur. Karena yang namanya otak itu adalah pusat dari kita berpikir, sehingga itu perlu dilindungi. Maka kalian juga harus hati-hati kalau lari-lari, dilihat-lihat. Kalau jalan, jangan tersandung, ya. Jaga tubuh kita. Terlebih lagi adalah kepala kita. Nah, kita lihat rangka badan. Dilihat dari rangka badan, itu yang pertama dari tulang leher. Lalu tulang selangka, tulang belikat, tulang rusuk sejati, tulang dada yang ada di tengah nih, lalu tulang rusuk melayang, tulang taji pedang, tulang punggung, lalu tulang panggul, tulang kelangkang, lalu tulang kemaluan, dan terakhir adalah tulang duduk. Ini rangka badan. Nah, sekarang kita lihat tulang rangka badan berfungsi untuk melindungi organ dalam seperti jantung kita, hati, dan paru-paru. Jadi dijaga dengan baik oleh tulang tadi atau rangka badan kita, ya. Lalu kita lihat rangka alat gerak. Yang pertama adalah tangan. Lihat. Di atas itu adalah tulang lengan atas, ini nih, tulang lengan atas. Lalu tulang pengumpil, ini yang atas nih, tulang pengumpil. Tulang pergelangan tangan. Lalu yang di bawah ini adalah tulang hasta. Tulang telapak tangan, nih, tulang telapak tangan. Lalu yang terakhir adalah tulang jari. Nah, sekarang kita lihat
kaki. Di kaki ini ada tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki juga ada, lalu tulang tempurung lutut, tulang telapak kaki, dan yang terakhir ini nggak kelihatan ya, di sini ada tulang jari kaki. Nah, itu nama tulang-tulang yang ada pada rangka alat gerak kita, tangan dan kaki. Lalu, sekarang kita akan lihat fungsi tulang apa sih. Yang pertama, tulang hasta sebagai pembentuk tulang lengan bawah. Nah, sekarang tulang lengan atas nih, tempat menempel otot yang menggerakkan bahu dan siku. Bahu dan siku. Nih, bahu dan siku. Lalu, tulang pengumpil, tempat menempel otot lengan dan penguat lengan bawah. Tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan itu menghubungkan tulang jari dengan pangkal tangan. Pangkal tangan kita. Oke. Lalu tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan memberi bentuk tangan. Nih, memberi bentuk tangan dan menghubungkan tulang pergelangan tangan. Lalu tulang paha menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut untuk penyangga badan saat berjalan. Berjalan, berlari, melompat, nah itu tulang paha sebagai penyangga badan kita. Tulang kering berfungsi untuk menghasilkan darah merah dan menyediakan mineral, partikel kalsium, dan fosfor. Tulang betis untuk menyanggah badan agar kuat dan seimbang, serta tempat melekatnya otot kaki. Lalu tulang pergelangan kaki itu sebagai penahan beban. Jadi penahan beban berat tubuh kita, itu tulang pergelangan kaki. Tulang telapak kaki sebagai pijakan saat berjalan. Tulang jari kaki sebagai keseimbangan saat berjalan dan berlari. Nah, kelas 5, itulah pelajaran kita yang singkat ini, tapi semoga ini bermanfaat untuk kamu di pelajaran kita, tema 1 sub 2 muatan IPA. Nah, nanti ada tugas untuk kamu, ya. Jangan menyerah, jangan putus asa, dan tetap semangat. Selamat belajar!